meninggikan suara, nggak pernah marah, ya. Dan bahkan berkata nanti kepada suaminya di riwayat yang lain, "Hai Rasulullah, jikalau kelak nanti aku telah wafat dan kau butuh pertolonganku untuk berdakwah menyeberangi lautan, gali tulang belulangku, jadikan jembatan untukmu menyeberangi lautan." Udah meninggal pun masih pengen berbakti segitunya. Ya. Kan ya Masya Allah ya, beliau udah nggak ada lawannya. Ya. Kadang ada yang bertanya gitu ya, kok ntar dulu kok ya, ketika diminta, kamu tuh seperti Khadijah dong mah, Bapak emang udah seperti Rasulullah. Nah suka dibalas kayak gitu kan, kok kita harus seperti Khadijah, tapi ntar dulu kok suaminya spesies seperti apa dulu nih ya. Saya jawab nanti, kan ibu yang milih spesiesnya, masa salah saya juga ya. Udahlah ya, tapi beliau hadir sebagai teladan ya. Semoga kita mengikutinya. Kok saya udah ngikutin Ibunda Khadijah tapi suami saya malah nggak seperti Rasulullah. Kan kita berbuat baiknya bukan supaya dicintai suami. Allah suka aja. Ya. Syarat masuk surga bukan cinta makhluk ya. Bukan dapat cinta dari makhluk. Tenang aja. Ya. Jadi gitu ya, bicara akhlak, Masya Allah. Nggak rugi. Kita mulai. Ada suatu orang dermawan, orang kaya. Beliau dapat rezeki, belilah kambing. Minta tolong kepada ustadz atau kiai di desanya. Pak Ustadz, tolong dipotong, bagi-bagiin ya ke semuanya masyarakat. Tapi saya pesan, minta bagian dari kambing itu, bagian yang terburuknya saja. Siap, potong, bagiin, selesai, dianterin ke rumah orang kayanya. Ini yang tadi kamu pesan, begitu dicek, bagian terburuknya adalah hatinya dan lidahnya. Besok si orang kaya punya duit lagi, Bu. Beli kambing lagi. Minta tolong Ustadz yang sama. Ustadz, dapat rezeki lagi nih, potongin lagi ya, bagi-bagiin ke masyarakat. Siap. Tapi kali ini beda. Kemarin saya minta bagian terburuk dari kambing tersebut, sekarang saya minta bagian terbaik dari kambing tersebut. Ya, siap, beres dipotong, dibagiin, antar ke rumah dermawan, dikasih di kantong plastik. Ini bagian terbaiknya, diintip. Loh, kok sama hatinya lagi dan lidahnya lagi? Ternyata ada pelajaran dari si ustadznya. Pelajarannya adalah begitu juga dengan manusia. Kalau sudah hatinya dan lisannya yang baik, dia bisa menjadi sebaik-baiknya makhluk. Kalau hati dan lisannya yang buruk, dia bisa menjadi seburuk-buruknya makhluk. Bu, ibu pernah sakit hati nggak dipanggil sama kambing, be gitu. Ibu kan kalau lewat kambing suka dipanggil-panggilin tuh, meskipun kita nggak ngerti, be. Pernah sakit hati nggak? Tapi ibu pernah sakit hati nggak sama mulut orang? Ya. Masya Allah ya. Ini yuklah, teko hanya mengeluarkan isi teko. Kalau nah ini mulut ini moncong tekonya, isi tekonya yang ada di hatinya ya. Kalau sudah isinya baik, keluarnya yang baik. Kadang ketahuannya kapan coba Bu? Ketahuannya kalau kaget. Karena kalau kaget kadang nyebut yang enggak. Ayam. Masih mending ayam ya. Kadang ada sesuatu yang tidak pantas disebut. Misalkan ya, nah gitu ya. Tapi bismillah, kalau di hatinya Allah melulu, bisa jadi kalau kaget juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah ya. Ya tinggal mudah-mudahan tidak hanya di lisan tapi di hati juga. Ya bismillah. Kayak gitu ya. Yang penting bicara tentang akhlak. Terima kepada takdir Allah. Dah asli dah. Nggak akan ada yang ketukar takdir itu. Semuanya merujuk kepada satu kebaikan, menuju kepada yang membuat kita tambah dekat ke surganya Allah. Ya. Jadi semuanya bisa jadi nikmat asal satu syaratnya, bisa jadi jalan tambah dekat sama Allah. Sebelum menjadi nikmat masih berupa ujian, kita latihan ya, contoh ya. Saya sering tanya ini, Bu, ibu di SMS sama suaminya.
Is istri. Emang nggak boleh manggil istrinya is? Ya. Jawab dong. Ono apa suami ih si ibu teh mikirnya macam-macam. Suami ya. Begini is kata suami teh. Begini is uang belanja saya naikkan ya 20 juta. 20 juta itu per 1 minggu. Lihat Pak, mudah kan bahagiakan wanita, tinggal diberikan khayalan mereka sudah bahagia. Ya. Makanya suka dengan drama. Ya. Bu, Ibu, uang belanjanya tambah, nikmat bukan? Baru dibilangin, ujian. Ya. Kapan bisa jadi nikmat kok? Kalau jadi jalan, tambah dekat sama Allah. Sedekahnya tambah banyak. Coba uangnya tambah banyak dipakai maksiat. Masa nikmat? Ya. Ada orang pengen maksiat bisa nggak jadi bu karena nggak punya duit. Berarti nggak punya duitnya itu pertolongan tuh dari Allah. Ya. Kitanya aja yang baru bisa bahagia kalau menurut yang kita suka, bukan yang Allah suka. Ya. Seperti itu. Contoh, suami juga di WA sama bosnya, one karyawan. Gimana bosnya tuh mau manggil apa ya? Ada apa tur? Direktur. Besok kamu saya naikkan ya jabatannya. Saya naikkan jabatannya jadi atasan saya. Gimana tuh? Perasaan Bapak udah paling tinggi, Pak. Dinaikin jadi atasannya ya. Masya Allah. Naik jabatan, nikmat bukan? Ujian. Kapan jadi nikmat? Jika bisa membuat dirinya dan yang dipimpinnya tambah dekat sama Allah. Ya. Kalau misalkan malah jadi manfaatin jabatan, ya tentu nggak jadi kebaikan ya. Digaji oleh uang rakyat, pas rapat malah ngapain, kan nggak enak. Ya, Insya Allah. Tapi kalau dia menggunakan, ya semenjak saya memimpin, peraturan saya ganti, gaji dipotong 2,5% semuanya untuk zakat. Coba kalau yang ngomong sesama karyawan, zakat dong Pak, siapa kamu ngatur-ngatur? Nah, kalau yang ngomong atasannya, beda. Ya. Sesama karyawan, temennya korupsi, udah kita nasehatin masih korupsi, masih selamat dari dosa-dosanya. Ya. Tapi kalau misalkan atasan ya, lalu bawahannya korupsi, dia tahu bisa melakukan sesuatu agar mereka tidak korupsi, tapi diam saja, demi Allah ikut nanggung dosanya. Dikira enak jadi bos ya. Berapa banyak orang kaya yang malah pusing di Indonesia ya. Dapat duit besar, entah dari mana. Akhirnya yang nikmatin siapa? Beli villa, beli apa? Yang nikmatin si Mamang sama si Bibi ya. Tiap hari berenang di villa seger. Insya Allah. Lari-larian kayak film India ya. Mamang, Bibi, malam ini mau tidur di lantai berapa? Kan gede villanya ya. Dan tiap bulan digaji, nikmat ya. Dan tidak dihisap. Coba yang punyanya. Belum tentu datang setahun sekali. Terus nggak bisa diakuin, pengen diakuin ketahuan KPK yang ada. Ya, harus pakai nama pembantunya. Udah gitu, tiap bulan harus bayar gaji si Mamang sama si Bibi, belum lagi maintenance kolam renang, dikira murah itu teh. Ya. Dan yang paling repot dihisap, repot teh. Udah bilang, Bu, terima ya. Karena kalau tidak terima itu capek. Ingat contoh yang paling sering saya sebut, tidak terima, bobot sudah bertambah, tiap kali foto tahan nafas, capek bukan? Berhasil terlihat langsing, wajahnya jadi biru ya, kurang oksigen. Bu, saya mau nanya boleh nggak?
Kalau ibu-ibu tuh kenapa kalau foto nggak bisa satu kali, Bu? Hah? Insya Allah. Tetap aja sekali, 3 kali. Belum timernya 5 detik. Capek ya. Matiin dari sekarang timernya ya. Nah. Survei lagi boleh, survei di sini belum soalnya ya. Bu, ibu foto 10 orang. Yang 9 udah sempurna senyumnya. Tapi ibu merem sendiri, diulang nggak? Oke. Pertanyaan kedua, kamera yang sama, orang yang sama, sudut yang sama ya. Foto yang kedua, yang 9 merem, ibu cantik sendiri, itu kan yang diupdate. Terima kasih telah menjawab dengan jujur. Ya. Yang paling kasihan yang moto, Mas tolong jangan gendut ya, gimana? Caranya gimana? Gak ngerti Bu. Dia mah licik sih, yang banyak makan dia, yang diomelin saya. Ya Allah. Bu, anggaplah ibu udah pergi seharian. Nyampe rumah kan dicek dong handphone. Begitu dicek fotonya ada 137 nih. Ya. Emangnya diupdate semua di Instagram? Seleksi dong. Yang mana dihapus Bu? Yang ibunya cantik atau yang ibunya jelek meskipun yang lain cantik Bu? Meskipun yang lain cantik, ibu jelek dihapus kan? Pantesan suka berantem sendiri ya. Mana foto yang tadi? Udah dihapus. Ya. Inilah ras terkuat di muka bumi, Pak ya. Sen kiri belok kanan, kita yang harus ngalah. Makanya kemarin Idul Adha harus berkurban dengan yang jantan, betul? Kenapa nggak bisa betina? Karena betina itu jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau. Malah tepuk tangan. Bu, punten itu bukan pujian Bu. Dia tepuk tangan. Ya. Insya Allah. Tapi lihat ya, dari mereka lah terlahir anak yang soleh-soleha ya. Sepengen-pengennya laki-laki melahirkan, gak akan bisa lah. Iyalah ya, mau pergi ke Thailand kayak operasi gak akan bisa. Ya. Maka Masya Allah, para guru kami bilang bahkan, kalau rahim diserahkannya ke laki-laki, meskipun kata orang laki-laki lebih kuat daripada wanita, masalah menahan sakit wanita lebih kuat. Laki-laki suruh ngelahirin gak akan kuat katanya. Potensi paling sakit yang bisa dialami laki-laki, katanya patah tulang. Siapa yang bilang sunat tuh? Pikirannya ke situ sih. Bu, beneran Bu, lebih sakit patah tulang daripada disunat Bu. Ya, ya Allah, selang lagi. Ya. Sedangkan potensi paling sakit wanita adalah melahirkan. Kata orang medis waktu itu, menurut dia ya, melahirkan itu 27 kali lipat lebih sakit daripada sekedar patah tulang. Tapi luar biasa ya, wanita ya, kemampuan menahannya, Insya Allah. Luar biasa. Makanya kita lihat pemeran utama film Azab pasti wanita. Maaf ya. Tapi betulan ya. Kalau ayahnya yang sudah soleh, belum tentu anaknya soleh. Nabi Nuh alaihi salam, anaknya Kan'an tidak ikut naik kapal, kena air bah. Diceritakan di surat Hud, surat ke-11. Sedangkan wanita, kalau sudah ibunya yang soleha, lihat surat ketiga Ali Imran, istrinya Imran namanya Hana, ya. Hananya soleha, punya anak perempuan, Maryam soleha. Maryamnya soleha, punya anak soleh, Isa alaihissalam. Ibunda Khadijah soleha, anaknya soleha siapa? Fatimah. Fatimahnya soleha, anak-anaknya soleh-soleh. Hasan Hussein. Ya kalau orang bilang, oh pengajian banyakkan ibu-ibu sekarang mah, bismillah, ibu-ibu kita soleha semua, jadi ini masa depannya. Ya, karena yuk kita tunjukkan ngaji itu muncul dalam amalan, ada peningkatannya ya. Jangan sampai peningkatan yang mencolok
Perubahan yang mencolok hanya pada seragamnya. Ya. Kalau di mata laki-laki itu sederhana. Ijo sama ijonya dengan karpet ini, ya. Spanduk itu pun sama. Kalau perempuan kan beda. Ada ijo muntah kucing, ya. Ijo sage, ijo toska, beda. Abu-abu banyak, abu-abu monyet, banyak ya. Macam-macam. Ya begitulah ya. Alhamdulillah. Tapi begitu sekali lagi. Yuk mari kita jaga hati yang menjadi sumber akhlak tadi. Dan harus kita perhatikan antara penyakit fisik sama penyakit hati. Begini ya. Penyakit fisik sama penyakit hati. Kita kadang suka lupa memikirkan ya. Kita tuh cuman fokus memikirkan gimana caranya pahala kita nambah. Jadi ibarat kita punya ember pahala masing-masing ya Bu. Diisi dengan pahala tadi kita sholat, pahala kita pengajian. Kita sibuk mengisi embernya. Tapi kadang kita lupa untuk ngecek ember pahala kita bocor atau tidak. Jangan sampai pulang ke hadapan Allah, ingat saya selama hidup tahajud, sholat, pengajian, ya Allah ini ember pahala saya, pas dicek kok kosong, ternyata bocor. Apa yang membuat bocor paling besar? Hati yang kotor ya, penyakit hati. Allah berfirman surat 91 Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surat 91 Asy-Syams ayat 9 dan 10. 9 dan 10. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya, sungguh rugi orang yang mengotorinya. Kita lihat perbandingannya ya. Bu, penyakit fisik mau sembuh atau tidak sembuh, mau parah atau tidak parah, ujungnya sama, Bu. Apa? Mati. Ada orang sembuh di rumah sakit, Bu, lama di rumah sakit. Udah sembuh pas ngelihat tagihan sakit lagi, Bu. Ya, Insya Allah. Sembuh tidak sembuh, sakit kanker maupun sakit panu, ujungnya sama, apa? Mati. Tapi bedanya penyakit fisik itu sambil kita derita di dunia, ya, satu dosa sambil berguguran, ya. Ingat Nabi pernah mengingatkan, Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, ketika manusia itu sakit, Allah cabut 3 hal dari dirinya. 1, cahaya di wajahnya. 2, senyumannya. Dan 3, dosa-dosanya. Apa saja? Senyuman di wajahnya, cahaya di wajahnya, senyumannya, dan juga dosa-dosanya. Ketika orang itu sembuh, Allah kembalikan yang 2, yang 1 tidak dikembalikan. Allah kembalikan cahaya di wajahnya, Allah kembalikan senyumnya, tapi dosanya tidak Allah kembalikan. Ya, Masya Allah ya. Jadi penyakit di fisik itu Bu, sambil di dunia ngalamin, ya, sambil gugurin dosa, mati saat dibangkitkan kembali, demi Allah penyakitnya nggak ikut Bu. Ada gitu orang sakit tumor, pas dibangkitkan kembali tumornya masih ada gitu di padang mahsyar, nggak ada Bu, demi Allah. Akhirnya gara-gara dia masih muda udah kena kanker, ya. Jadi umurnya lebih pendek daripada yang lain, tapi beramal soleh, demi Allah utuh Bu, nggak ikut kankernya. Ya. Dan kalau penyakit hati di dunianya nggak kerasa, tapi efeknya ngikut sampai setelah kematian. Kadang kita kalau bentuknya penyakit hati, ujub, sombong, seneng tuh Bu, dipuji orang, dikagumin orang, seneng. Tapi demi Allah, efek sampingnya harus ngikut dipertanggungjawabkan di setelah kematian.